Kalau sholat sekarang di rumah, apakah pahala sama dengan pahala sholat berjamaah? Maksudnya berjamaah di masjid mungkin ya. Kalau Anda yang tanyakan adalah berjamaah di masjid, jawabannya iya bila sebelum terjadi corona ini Anda sering ke masjid. Nah pada saat itu akan sama insya Allah pahalanya. Biidnillah. Tapi kalau selama ini Anda memang tidak pernah ke masjid, memang belum pernah ke masjid dan sekarang baru mau ke masjid, ya, maka berarti pahalanya tentu berbeda ya. Karena Anda memang dasarnya kalau tidak ada corona pun tidak ke masjid kan gitu. Nah, sementara dalam hadis disebutkan kalau seseorang itu dalam kondisi dia sehat, dia bukan musafir, dia mukim ya. Kemudian dia satu waktu punya halangan, punya uzur, dia sakit, dia musafir, maka tetap tercatatkan baginya pahala yang biasa dia kerjakan pada saat dia sedang sehat. Ya, seperti itulah. Tapi tetap saja Anda akan mendapatkan pahala tentunya dari sholat berjamaah Anda di rumah. Tapi tidak akan sama dengan pahala di masjid ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya setelah salam, apa hukum khulu bagi istri padahal suami sudah minta maaf? Tergantung kesalahannya sebenarnya ya. Kalau memang kesalahan yang dilakukan oleh suami ini dianggap fatal sekali, misal dia apa adanya, memang dia misalnya keluar dari ya, keluar dari koridor iman seperti murtad, seperti berbuat kesyirikan, seperti itulah ya. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis tentunya pastinya ya dipastikan itu bisa saja walaupun dia minta maaf, si istri punya hak untuk tetap melanjutkan khulunya ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu masalah khulu ini, khulu itu dia seorang wanita yang sudah tidak tahan lagi dengan suaminya kena pelanggaran agama yang besar, lalu dia pun mengajukan kepada pihak pemerintah, kalau kita tentunya pengadilan agama ya, kemudian pengadilan agama lah yang menilai masalah itu, ya, maka itu haknya dia ya. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran teknis dan memang suami sudah menunjukkan maafnya serius ya, maka sebaiknya tentu si istri bisa memaafkan masalah itu ya. Allahu a'lam. Ya. Ini saya ada baca di sini katanya suaranya nggak ada. Memang sampai sekarang belum kedengaran teman-teman di Instagram dan di YouTube ya. Karena saya sudah coba besarkan volumenya. Mudah-mudahan terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya menurut Ustaz mana yang lebih baik antara merenggangkan saf sholat atau sholat di rumah untuk daerah yang khususnya corona masih sedikit. Saya udah bahasakan, jangan renggangkan saf. Saya termasuk berpegang pada pendapat tidak boleh merenggangkan saf, gitu kan. Jadi sholat saja di rumah. Walaupun dia sifatnya ya belum banyak. Teman-teman, kalau saya lihat sekarang corona ini bukan lagi permasalahan sudah masuk daerah Anda atau tidak masuk, karena memang dasarnya jelas gitu loh, ya. Jelas permasalahannya adalah jelas kalau dia sudah mendunia. Ini sudah ditentukan oleh ya, sepakati oleh seluruh negara dunia kalau ini masalah pandemik internasional. Jadi bisa saya masuk daerahnya tapi Anda nggak tahu gitu ya. Jadi saran saya tetap untuk tidak sholat di masjid dulu sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bab tolak. Bila suami mengucapkan pulang ke rumah orang tuamu dengan nada marah, apakah tolak itu turun? Apakah tolak itu turun? Tolak Ustaz, maksudnya terjadi tolak mungkin ya. Kalau kondisi marahnya di luar kontrol, betul-betul emosional yang dia sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka tidak dianggap tolak itu jatuh. Jadi tidak ada tolak dengan emosi. Dia harus tolak itu dalam kondisi tenang jiwanya, kemudian dia menyampaikan kalau dia memang menceraikan ya tanpa ada tekanan dan segala macam, maka itu jatuh tolaknya ya. Jadi itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi saya juga menyarankan teman-teman bagi suami istri jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kalimat tolak, baik istri menantang suaminya atau suami yang sering mempermainkan masalah itu. Ini
perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda hanya ucapkan dalam keadaan darurat bagi laki-laki, dan Anda wanita hanya mengadukan khulu atau minta supaya hakim mengeluarkan, memutuskan agar Anda cerai dengan suami kalau betul-betul darurat. Karena Anda menikah dengan siapapun pasti akan butuh adaptasi. Otomatis itu, ya. Jadi bukan berarti Anda bercerai kemudian sekarang menikah dengan orang baru, terus Anda kemudian tidak punya masalah. Anda mungkin punya masalah lain, gitu kan. Yang kita tidak tahu, tapi memang ada orang yang bijak, dewasa dalam menghadapi masalah, ada juga yang tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soal taubat harus mandi taubat dulu? Enggak harus. Karena dalam hadis bukan mandi tapi wudu. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci dalam arti kata berwudu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun, ya, istighfar kepada Allah, kecuali dibersihkan dosa-dosanya. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat fardu? Saya termasuk berpegang pendapat boleh. Karena saya pernah baca khilaf ulama dalam masalah itu, ya. Diambil dari seorang sahabat yang masih umur 7 tahun waktu itu, tapi hafalannya banyak, lalu dia menjadi imam di kaumnya, dan Nabi SAW tidak pungkiri masalah itu. Ustaz, untuk sholat ketika menghadapi situasi corona ini, apakah boleh kita sholat menggunakan masker? Boleh, nggak ada masalah. Kita masuk dalam bab darurat ini, ya. Jadi dalam istilah usul fikihnya itu ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang darurat bisa menghalalkan yang terlarang, ya, seperti itulah. Di sini tentu jelas perinciannya cukup panjang para ulama, ya. Misal Anda lagi dalam kondisi di padang pasir, pesawat jatuh, nggak ada yang tolong, Anda sendirian dan sudah 3 hari nggak makan, lapar sekali, Anda temukan bangkai dasarnya kan haram. Tapi karena darurat Anda kalau tidak makan bisa mati, maka Anda makan bagian daging bangkai itu, ya. Tadinya dilarang, tapi bisa jadi halal. Itu pun kata sebagian ulama harus diikuti dengan rasa benci, tidak suka dengan itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar selalu istiqomah. Tolong dijawab, ya Ustaz. Kalau kiat dari saya ada 4. Yang pertama, ilmu, majlis ilmu. Buat simbol teman-teman dalam hidup Anda. Tidak ada hari tanpa ilmu. Kita ini butuh terhadap ilmu agama. Bukan agama yang butuh dengan kita. Tanamkan dalam diri kita itu teman-teman sekalian, bahwasanya kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Al-Quran, kita yang butuh kepada Rasulullah SAW, kita yang butuh kepada fakir miskin, kita yang butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita dari umur Allah kasih 500 tahun semuanya kita pakai sholat pun tidak ada bertambah, tidak menambah kemahakuasaan Allah. Kita yang butuh. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang aku perintahkan, hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Jadi, nuntut ilmu. Dan kita harus merasa diri kita butuh. Kata ulama, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih besar dan lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap minuman, dan terhadap tempat tidur pada saat kita ngantuk ataupun capek. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, dan mana, ya, tempat tidur yang boleh, yang halal atau tidak halal. Seperti itu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Nah, banyak orang teman-teman sudah sampai pada poin yang pertama. Dia sudah belajar nih, sudah di majelis, tapi dia belum praktekin ilmunya. Dia udah dengar sholat malam, dia dengar sholat duha, dia dengar tentang keutamaan baca Quran, dia dengar bakti sama orang tua, dia dengar ini, dengar itu, tapi dia nggak amalin, gitu. Maka ini harus diterapkan. Yang ketiga, di sini membentuk komunitas. Jadi bagaimana Anda bentuk, cari mulai sekarang. Bagi Anda laki-laki ikhwah mencari ikhwah yang mukmin, ya, yang saleh, dan juga Anda akhwat mencari akhwat yang salehah, dan mereka kita bisa temukan di masjid, di majelis ilmu, dan kita berkenalan, mengubah sudah pergaulan kita yang lalu. Karena memang kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Nggak bisa teman-teman Anda mengatakan, oh nanti saya bisa pengaruhi teman saya. Nggak semudah itu. Saya tahu banyak ikhwah tadinya sudah mulai bagus manhajnya, pemahamannya, ya, tapi karena pergaulannya akhirnya kembali lagi, ya.
Syaitan akan menjaga agar orang yang sudah istiqomah kembali sesat, itu pasti. Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah SWT. Minta agar diistiqomahkan. Di antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan sampai kau tarik dari hati kami, ya, petunjuk. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan tunjukkan, berikanlah kami dari sisimu kasih sayang, rahmatmu. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberi, ya, seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, bisakah membaca zikir pagi petang sambil bekerja, misal sambil masak atau pekerjaan rumah yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan memaksimalkan waktu kita dalam hal-hal positif itu bagus. Bagus kan? Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ibu masak, sambil mencuci, sambil jaga anak. Anda laki-laki mungkin sambil bersihin mobil, ya, sambil apalah. Bahkan Anda bisa istifadah, mengambil manfaat walaupun ada di kamar mandi. Bagaimana caranya? Tentu bukan berzikir. Sekali lagi, bukan berzikir. Tapi sebagian salaf begini. Mereka itu saking maunya menjaga ilmu, sampai-sampai sebagian mereka kalau masuk kamar mandi, ke zaman dulu kan kita belum ada radio, belum ada handphone kayak sekarang, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk kamar mandi, lalu mereka bilang sebelum masuk kamar mandi, panggil anaknya. Dia mengatakan pada anaknya, bacakan untukku kitab ini dari halaman ini ke halaman ini. Jadi dia sambil dan keraskan suaramu. Jadi dia sambil di kamar mandi, dia dengar tuh ilmu. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa zikir, tapi dia bisa dengar. Artinya Anda bisa keraskan ceramah di TV, Anda bisa bunyikan di handphone, Anda taruh di luar kamar mandi, Anda bisa tetap dengar, bisa istifadah. Begitu luar biasanya mereka mengambil manfaat. Jadi nggak ada masalah, ya, sambil beraktivitas yang lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya acara pernikahan menggunakan rebana? Ya. Kalau dimaksud rebana di sini memang apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam arti kata kaum wanita yang memukul, ya, alat rebana itu di kalangan para wanita yang setahu saya dibolehkan. Syekh Albani menyebutkan masalah itu, ya. Nah, itu di acara pernikahan ada dalil yang membolehkan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau suami mencium istri pada saat sudah wudhu? Jazakallah khairan. Syahwat atau tidak syahwat? Itu ada rincian hukum. Kalau Anda mencium istri syahwat, ya, ada memang perasaan syahwat, apalagi sampai menumpahkan air mazi, ya, maka itu batal wudhunya. Dalam pendapat jumhur ulama, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, lebih tegas lagi. Syahwat nggak syahwat batal. Kemudian tersentuh gitu. Seperti itu. Tapi kalau Anda hanya sekedar tidak syahwat, misalnya Anda hanya sekedar terbiasa setiap keluar rumah pasti salaman sama istri, istri mencium tangan, kan kesentuh, atau Anda kecup keningnya misalnya, nah itu, ya, atau mungkin orang sentuhan pipi, ya, nah, itu mungkin, insya Allah kalau tidak syahwat tidak batal, karena pernah ada disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, kalau Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah menciumku, ya, bentuk kasih sayang, ya, setiap kali mau keluar rumah mencium istrinya SAW, kemudian beliau mengimami sholat tanpa beliau berwudu lagi, seperti itulah. Selanjutnya, bagaimana hukumnya berdoa pada setelah sholat fardu? Yang saya tahu anjuran berdoa itu sebelum sholat fardu, antara azan dan iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Tapi kalau jauh setelah sholat fardu, setelah Anda selesai berzikir, Anda tidak hubungkan dengan masalah zikir ba'da sholat, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda rangkaikan langsung setelah sholat fardu berdoa, ini yang saya tahu saya, ya, belum ada dalil masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ruqyah dapat menyembuhkan penyakit medis? Contoh corona. Iya, iya. Ruqyah bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan itu kita panjang lebar bahas tadi, kurang lebih ada 11 pasal atau 11 bab dari buku Ruqyah, ya, Asy-Syar'iyyah. Jadi memang itu bisa menyembuhkan semuanya. Dan keliru orang kalau menganggap Ruqyah itu hanya untuk, ya, sihir, gangguan jin, kesurupan dan segala macam. Itu keliru. Itu salah satunya, tapi semua obat. Terbukti dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah Jibril datang menanyakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad,
apakah kau punya keluhan dalam masalah penyakitmu? Nabi SAW mengatakan, iya. Kata Jibril, kalau begitu aku meruqyamu. Ya, lalu Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyamu. Seperti itulah. Sampai akhir doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti terus acara kita ya. Seperti itulah. So, di daerah saya tidak boleh azan oleh pengurusnya. Warga selalu ingin azan tapi dilarang olehnya. Gimana tanggapan Ustadz masalah ini? Kalau dilarang azan ini unik juga. Kenapa? Di daerah mana Anda tinggal? Apakah memang Anda tinggal di mayoritas non-muslim sehingga mereka menguasai wilayah itu? Ya, misalnya Anda berada di wilayah Amerika atau di mana yang mungkin ya, mereka anggap itu mengganggu mereka, misalnya itu lain. Tapi kalau di Indonesia ini aneh ini. Perlu Anda tahu kenapa, sebabnya apa, gitu. Dan sekarang perlu Anda ketahui di Eropa itu sudah dikumandangkan azan, bahkan disuruh oleh pemerintah kafir karena mereka temukan penelitian ternyata azan bisa membuat ya virus ini malah tidak menyebar pada saat azan dikumandangkan. Ya. Bahkan di Jerman itu setelah azan itu dikumandangkan dengan mikrofon dengan suara keras itu. Orang-orang muslim pada bersorak dengan tepuk tangan. Mereka tidak paham. Mereka pikir ini adalah salah satu solusi bagi mereka. Kemudian setelah salam, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam berhijrah? Ini mirip dengan jawaban saya tadi ya. Anda menuntut ilmu, amalkan ilmu itu, bentuk komunitas ya, dan berdoa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saat melakukan ruqyah mandiri harus keadaan suci? Ya, itu lebih afdal. Makin Anda suci, ya, maka makin besar efek dari bacaan itu. Sebagaimana juga kalau Anda setelah itu bacaannya khusyuk, fasih, maka itu jauh lebih baik, lebih berefek. Jadi kalau saya sarankan, Anda mau ruqyah diri sendiri atau Anda diruqyah pun, peruqyah dan yang akan diruqyah lebih baik dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya setelah bismillah, Ustaz, kalau sholat witir setelah tarawih nanti sholat tahajud, sholat witir lagi nggak boleh, nggak usah, satu kali witir saja sesuai dengan sabda Nabi SAW, la witraini fi lailah, nggak ada dua witir dalam satu malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, kalau pakai cadar, kalau mau sholat harus dibuka cadarnya? Jazakallah khairan. Yang saya tahu iya. Yang saya tahu tentunya iya ya. Tetapi dilihat kondisi dan keadaannya kayak sekarang dalam masa corona kan itu orang pakai masker, orang pakai cadar itu. Tapi kalau di waktu-waktu tenang memang dibuka cadarnya. Setahu saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila orang tua tidak menyetujui calon istri? Apakah menikah karena ingin lebih baik atau menuruti orang tua? Turuti orang tua. Turuti orang tua. Jangan pernah melangkah tanpa keridhaan orang tua. Hati-hati. Karena Nabi SAW bersabda, ridullah, firidul walid, dalam riwayat lain, firidul walidain. Wa suhtullah, suhtul walid, atau suhtul walidain. Ridhonya Allah ridho kepada anda. Mereka kata Allah akan berkahi hidup anda, Allah akan berikan rezeki, Allah akan maafkan kesalahan pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah pada murka kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau belum setuju? Sabar akhi, sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah bukakan hati kedua orang tua, duduk diskusi dengan santun dan sopan. Kenapa ayah, kenapa ibu, kenapa belum setuju sama calon saya, ada apa? Saya tahunya dia keluarganya ini ayah, ya, tinggalnya di sini, ya, keadaannya seperti ini. Kita gambarkan apa yang membuat kita tertarik untuk menikah sama orang ini. Dan sisi lain juga, saya sudah tertarik dengan dia. Tolong ridhonya ayah, tolong ridhonya ibu. Kita bahasakan begitu, ya. Insya Allah dengan ini, mudah-mudahan hati mereka terbuka. Anda juga kalau temukan misal ada orang orang miskin ya yang lagi butuh bantuan, maka bantulah ya, bantu dia. Dibantu dengan cara bantu duit, bantu apa, niatkan itu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar bisa melunakkan hati orang tua Anda.